Oke, selanjutnya kita membahas tentang gerak dua dimensi. Apa aja contoh dalam gerak dua dimensi? Apa yang terpikir di benak kalian? Ya, gerak peluru. Karena dia bergerak di sumbu X dan Y. Kalau sebelumnya kita hanya membahas gerak benda dalam garis lurus atau dalam lintasan lurus, maka kita sebut gerak tersebut dalam satu dimensi. Nah, sekarang kita akan membahas gerak dalam dua dimensi. Oke, kita coba lihat ya, bagaimana gerak peluru itu. Gerak peluru atau gerak parabola ya. Oke, begini. Seandainya saya melemparkan atau menembakkan suatu apa nih, bola ya seperti biasa. Contohnya selalu bola ya. Oke, dengan kecepatan v0 ya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi dengan bola tersebut? Ya, tentu kalian ini berarti dengan sudut theta ya. Artinya kalau saya lemparkan secara seperti ini, tapi kalau saya lemparkan vertikal ke atas, maka yang terjadi adalah gerak apa? Ya, gerak satu dimensi, ya, gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana kalau dia gerak dua dimensi? Perhatikan, kita lihat, kita buat warna biru. Maka bola tersebut akan, ya, maka dia akan kira-kira seperti ini ya, tek, tek, maka dia akan bergerak seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Dengan posisi puncaknya ada di sini. Sebentar. Oke. Dengan posisi puncak lintasannya ada di sini. Ya, kita sebut ini puncak. Puncaknya. Iya, perhatikan bahwasanya bola tersebut akan bergerak seperti ini. Ini kita punya final. Nah, kita tinjau di titik lemparan awal kita terlebih dahulu. Ya, kita sudah familiar dengan vektor, maka di sini ini adalah vektor, ya. Dan otomatis di sini kita bisa melihat bahwasanya kecepatan awal kita mempunyai dua buah komponen, yaitu v0 x dan v0 y, ya. Cukup familiar ya. Nah, coba kita jabarkan. V0 x itu berarti, ya, saya berwarna hitam. V0 x itu sama dengan, ya, v0 cos ya, cos theta. Sedangkan V0 Y itu sama dengan V0 sin theta. Ini adalah kondisi awal. Oke. Theta. Nah, karena adanya pengaruh gravitasi, kita tinjau di titik ini, karena adanya pengaruh gravitasi, maka otomatis benda tersebut akan bergerak seperti ini, melengkung ya. Melengkung lalu dia sampai puncak, lalu nanti dia akan bergerak ke bawah. Nah, pertanyaan saya adalah kita selalu mempunyai dua buah komponen. Ya, lihat komponen X dan komponen Y. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana komponen kecepatan di sumbu di titik ini? Jadi dia sebelum mencapai puncak di titik ini. Bagaimana komponen kecepatannya? Ya, komponen kecepatannya adalah, lihat, V0 X ini arahnya ke atas. Ke atas, ke kanan ya. Ke kanan. Nah, kita tinjau di titik ini. Kita melihat ada gaya gravitasi ke bawah. Ada G. Artinya ada percepatan. Ya, ada percepatan gravitasi ke bawah. Ya. Artinya dalam komponen sumbu X, kita lihat dalam komponen sumbu X, maka kita tidak mendapatkan adanya perubahan kecepatan. Kenapa? Karena gravitasi arahnya ke bawah. Yang terjadi, yang adanya perubahan kecepatan adalah ke arah sumbu Y. Ini tadi adalah sumbu X kita buat sekarang ini adalah Vx. Lalu berarti di titik ini kita punya, nah Vy-nya tadi kan ke arah atas nih. Jadi di sini kita punya Vy. Nah, perhatikan berarti di titik ini atau di posisi ini kita punya sekarang Vx. Berapa besar Vx? Ya, selalu konstan ya. V0 cos theta. Kenapa dia tidak ada perubahan? Karena percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, bukan ke arah kanan, sedangkan Vx-nya ke arah kanan. Namun untuk Vy,
kita lihat, kita tadi punya V0 sin theta, setiap saat percepatan gravitasi selalu berusaha menarik komponen sumbu Y-nya, kecepatan sumbu Y-nya untuk nantinya akhirnya kita lihat ya. Arti begini, di titik ini komponen gravitasi selalu berusaha menarik komponen sumbu Y. Maka kita punya di sini V0 sin theta dikurang GT. Selalu ada perubahan kecepatan di sumbu Y-nya. Maka jika ada pertanyaan konsep, dalam gerak peluru, apakah kecepatan dalam sumbu Y berlaku GLB atau GLBB? Maka di sini kita katakan bahwasanya untuk sumbu X berlaku GLB dan untuk sumbu Y selalu berlaku GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Oke, sekarang kita ingin tuliskan vektor kecepatan ya, vektor kecepatan bola setiap saat ya, kecepatan bola setiap saat. Oke, sebelum ini kita coba cek lagi deh di sini ya. Nah, ini titik puncak. Nah, titik puncak kita mendapatkan kecepatan di sumbu X-nya selalu konstan. Ya, jadi di sini selalu ada Vx. Lihat besarnya ya. Lihat besarnya tetap sama. Nah, panjang panahnya ini ya, panjang panahnya selalu sama. Nah, bagaimana kecepatan di sumbu Y di posisi puncak? Ya, pada saat posisi puncak, maka Vy-nya ya, Vy-nya bernilai 0. Lalu nanti ketika dia mulai menuruni, maka Vy-nya nanti akan searah dengan arah percepatan gravitasi ke bawah. Ya, nanti kita akan tinjau untuk ke sininya. Oke, artinya di sini kita melihat bahwa kecepatan di sumbu Y selalu berubah. Oke, maka jika kita tuliskan ke dalam bentuk vektor, V sama dengan Vx I topi ditambah Vy J topi. Maka Vx I topi ya, Vx kita tadi adalah V0 cos theta I topi ditambah V-nya kita tadi adalah, saya buat seperti ini, V0 sin theta dikurang GT J topi. Nah, sekarang kita coba lihat lagi bagaimana, ini tadi vektor kecepatan bola setiap saat, kita lihat bagaimana posisi bola setiap saat. Oke, kita jangan buru-buru dulu ya untuk mencari berapakah titik terjauh ya, atau berapakah waktu yang dibutuhkan bola untuk sampai ke puncak, jangan buru-buru dulu. Kita buat posisi bola setiap saat. Ingat, posisi itu adalah besaran vektor ya, maka kita punya R sama dengan R0 ditambah integral V dt. Karena tadi kita punya V-nya selalu berubah, maka nanti tinggal kita masukkan nilai ini ya, kita bisa integralkan. Maka kita punya R0 tambah, ini tentunya dari kita buat dari titik nolnya adalah 0 ke nanti titik mana yang mau kita tinjau. Makanya ini kita lihat secara general dulu ya. Oke, kita punya 0 T, V-nya adalah kita buat satu persatu juga boleh. V0 cos theta ya, I topi, oke kita buat seperti ini, ditambah V0 sin theta kurang GT J topi. Oke, kita buat seperti ini. DT ya, ada DT-nya. Sehingga kita punya akhirnya V0 cos theta DT ya kan. Maka kita punya di sini akhirnya, oke langsung saja ya. Integralnya adalah V0 T cos theta I topi ditambah, oke saya geser ini dulu, ditambah V0 sin, oke V0 T sin theta J topi dikurang, nah ini integral GT ya, integral GT berarti kita punya G integral T dt, integral, oke saya tuliskan di sini. Nanti kita akan dapat di sini integral T dt, itu hasilnya adalah setengah T kuadrat, sehingga kita punya di sini nantinya adalah minus setengah GT kuadrat, arahnya J topi. Lihat J topi ya.
J top itu artinya ada kesumbu Y, dan di sini G-nya bernilai negatif, itu artinya dia selalu menarik atau melawan perubahan gerak dari kecepatan di sumbu Y. Ya, seperti itu ya. Dengan R0 ini adalah posisi bola pada saat tadi ditembakkan. Kalau nanti kita ambil di titik koordinat sini, maka R0-nya bernilai 0. Ya, ini kalau kita masukkan tadi, jika posisi R0-nya adalah di 0 I topi plus 0 J topi, artinya di titik pusat ini ya. Oke, nah kita dapat posisi awal atau posisi bola setiap waktu ya, setiap saatnya. Nah, nanti dari sini bisa kita tentukan di manakah atau berapakah ketinggian puncak dari bola, atau berapakah nanti posisi akhir dari bola, jaraknya itu nanti bisa kita cari ya. Jadi pelan-pelan dulu. Nah, ada satu vektor lagi yang sebelumnya belum kita bahas, yaitu vektor kecepatan di sini. Kan ini adalah Vx, Vy, ya berarti V-nya adalah ini ya. V-nya adalah yang dia menyinggung ya, menyinggung artinya. Oke. Ini adalah V kita. Nah, perhatikan. Ini V. Sudut yang membentuk antara V dengan X itu akan selalu berubah. Perhatikan, di sini awalnya theta, lalu di sini suatu sudut tertentu, lalu di titik ini hubungan antara V dengan Vx sudutnya adalah bernilai 0. Nah, di posisi ini kita punya V-nya ke arah kanan juga ya. Jadi seperti ini. Panjang vektornya sama. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah V juga. V. Jadi ada dua buah vektor pada, oke bentar. Nah, perhatikan di sini ini berimpit tepat sebenarnya ya. Ini berimpit tepat, cuman saya coba pisahkan seperti ini biar kelihatan. Artinya di sini apa? Di titik puncak, posisi vektor antara kecepatan dengan kecepatan sumbu X itu sama atau sudutnya bernilai 0. Artinya apa? Jika seumpamanya kita tembakkan tadi dengan sudut theta, maka dia akan selalu berubah. Maka selalu ada komponen sudut vektor yang berubah. Kita sebutlah vektor tersebut sebagai vektor V. Ya, saya buat sebagai vektor atau sudut V ya. Atau ini bisa kita definisikan sebagai sudut yang terbentuk atau yang dibentuk ya, yang dibentuk oleh V terhadap komponen horizontal atau terhadap Vx gitu aja ya, terhadap Vx ya. Jadi selalu ada berubah. Nah, perhatikan kalau kita tinjau nanti kita akan bisa melihat di titik sesaat sebelum menyentuh tanah. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, kita tinjau seperti ini ya. Kita coba perbesar ini, bagian yang ini. Kita buat di sini. Ya, jadi kita punya ya. Oke. Oke. Punya di sini, ini seumpamanya tadi adalah Vy dan ini adalah Vx. Lalu kita punya ini adalah V kita, vektor V-nya. Ya. Lihat ya, ini V, ini Vx, ini Vy. Nah, sudut yang terbentuk ini adalah V ya. Nah, kita ingin melihat berapa perubahan sudut ini setiap saatnya. Ya, perubahan sudut V-nya ini setiap saat. Maka kita bisa tuliskan menggunakan komponen tangan ya. Kita ketahui Vx, kita ketahui Vy-nya, tadi Vy, maka kita bisa dapatkan tangan V sama dengan ya Vy depan per samping Vx. Di mana Vy-nya tadi kita dapatkan, Vy tadi besarnya adalah ini, V0 sin theta kurang GT. Ya, kita punya V0 sin theta kurang GT per V0 cos theta. Ya. Atau kita tuliskan, bisa kita tuliskan lagi tangan V sama dengan ini V0 sin per V0 cos adalah tangen theta ya. Tangen theta dikurang GT per
V0 cos theta. Oke, kita ulang lagi ini adalah sudut yang terbentuk antara vektor V terhadap Vx setiap waktunya. Ya. Nah, sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi ketika dia sedang di puncak. Di puncak. Maka apa yang kita dapatkan? Iya, di sini V-nya bernilai 0. Ya kan? Atau kita bisa katakan tangan V itu sama dengan 0. Tangan 0 itu pasti bernilai 0. Sehingga kita dapatkan di puncak itu, ya ini berarti bernilai 0 sama dengan tangen theta, tangen theta dikurang GT. T di sini berarti adalah waktu sampai di puncak. Iya, TP. Kita buat TP ya. Per V0 cos theta. Yang nantinya bisa menghasilkan, kita bisa ubah jadi G T puncak sama dengan oke, ini tangen theta gitu ya. Sorry, ini V0 cos theta, kita buat step by step aja, ini tangen theta. Ya, maka kita punya T puncak sama dengan V0 per G, ya, tangen theta cos theta. Atau kita bisa sederhanakan lagi, tangen theta itu adalah sin per cos, maka ini adalah sin theta, T puncak. Ya, berarti ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh bola untuk mencapai puncaknya, ya. Nah, begini cara penurunannya, konsepnya ya. Jadi kita coba bahas secara detail. Bukan dengan mengandalkan hafalannya. Mungkin ketika kalian SMA, kalian dipaksa untuk menghafal. Oke, waktu untuk mencapai puncak pada gerak peluru adalah V0 per G sin theta. Maka waktu total selama dia bergerak adalah 2 TP, 2 V0 per G sin theta. Nah, itu gaya lama ya. Karena kalian menggunakan hafalan, karena memang kalian dipaksa untuk menghafal rumus. Nah, kali ini kita coba bahas dengan konsepnya ya. Nah, ini. Dengan memperkenalkan tadi apa? Sudut V tadi. Ya, sudut yang dibentuk oleh V terhadap Vx. Ya. Nah, dari sini sebenarnya cukup sederhana ya. Kalau kita ingin mencari waktu total, kalian bisa menggunakan konsep waktu total. Oke, gini ya, kita buat di sini. Nah, berarti waktu total T ya. T itu sama dengan 2 TP ya, atau bisa kita tuliskan langsung 2 V0 per G sin theta. Atau bisa kalian gunakan dengan cara menggunakan konsep ya, bagaimana gerak atau sudut V ketika ada di sini. Kan waktu waktu totalnya itu ada di sini nih. Waktu sesaat sebelum dia menyentuh tanah. Maka jika kita perhatikan di sini, maka sudut yang terbentuk adalah ini, ya. Dan sumbu X-nya ke sini, ya. Tadi sumbu X ke sini. Ini Vx, ini V seumpamanya ya. Maka di sini sudutnya adalah, kalau ini tadi theta, maka ini adalah minus theta. Ya, maka di sini nanti untuk mencapai waktu totalnya bisa kalian gunakan di V sama dengan minus theta. Nah, kalau waktu di awal V-nya sama dengan berapa? Ya, V-nya sama dengan theta. Ingat, ini adalah V. Ya, seperti itu ya. Tapi kalau mau sederhana bisa cukup menggunakan, sudah jelas waktu tempuh jika ini waktunya adalah V0 G sin theta, maka ke sini adalah 2 kalinya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menentukan titik puncak. Kalau semuanya kita simbolkan dengan Y max ya. Lalu berapakah jarak dari titik ini ke titik puncaknya? Di sumbu X-nya berapa? Ya, ini X-nya berapa? Nah, ini cukup sederhana, tinggal kita menggunakan konsep posisi bola di setiap saat tadi. Kita bisa menggunakan ini, ya. Oke, tadi istilahnya kita buat T puncak ya. Kita buat ini Y puncak gitu ya. Oke, biar tidak berubah simbol. Kita buat YP ya. YP itu berarti Y puncaknya.
Nah, perhatikan di sini kita punya tadi posisi bola setiap saat. Berarti jika kita ingin mencari titik puncaknya, berarti kita memasukkan waktu yang dibutuhkan tadi ke sini, yaitu waktu puncak. Kita buat simbolnya tadi adalah P ya. Berarti di sini V0 TP, V0 TP dan setengah GT P ya. Nah, di mana TP tadi kita dapatkan adalah besarnya ini, V0 per G sin theta. Lalu tinggal kita substitusi nilai TP ke sini sehingga kita punya seperti ini. Nah, perhatikan topinya ya. Perhatikan vektor satuan I topi dan J topi. Berarti ini adalah X. X di mana? X ini. Ya, saya buat istilahnya adalah X puncak dan ini tadi adalah Y puncak. Berarti komponen bagian ini adalah X puncak dan komponen bagian ini adalah Y puncak. Mungkin kurang rapi. Jadi kita coba rapikan. Sehingga dari sini ya kita udah rapikan V0 kuadrat G sin theta ya. Ini ada cos theta-nya ya, ada cos theta. Ya, lalu V0 kuadrat sin kuadrat theta, di sini kita dapat V0 kuadrat sin kuadrat theta. Ini 1/2G, ini per G berarti 1 kurang setengah. Hasilnya kita dapat nanti setengah di sini ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bagian ini adalah X puncak dan bagian ini adalah ketinggian puncak. Ya. Nah, untuk bagaimana ini kan tadi adalah XP ya. Jarak X ditinjau dari titik puncaknya ya. Nah, bagaimana dengan jarak maksimum dari peluru tadi? Maka tinggal kita 2 kali ini ya, bisa kita langsung ambil 2 kali ini. Kalau ini XP juga berarti 2 XP ya, maka kita dapatkan apa nih simbolnya? Kita buat simbolnya seumpamanya R ya. Ini simbolnya R itu adalah dari mana nih? Dari sini ke sini kita buat simbolnya adalah R. Ini kita buat R ya. Maka kita dapat sekarang R itu sama dengan 2XP atau sama dengan 2 V0 kuadrat per G sin theta cos theta. Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan lagi ya. Kalau kita menggunakan identitas trigonometri ya, di mana ya kalau mau menggunakan ini sin 2 theta, 2 sin theta cos theta ya nanti bisa kita langsung bisa kita rapikan lagi ya. Ini menjadi bentuknya V0 kuadrat ya, sin theta cos theta berarti kita buat di sini berarti per 2G, lalu di sini kita dapat sin 2 theta. Ya, boleh saja. Sehingga di sini juga bisa kita ubah nantinya. Kalau kita buat ini 2 per 2 nantinya sehingga kita punya V0 kuadrat per G sin 2 theta. Intinya sih jangan dihafal ya, jangan dihafal. Karena ini tadi konsepnya adalah dari vektor. Ya, biar nggak bingung. Ya demikian untuk pembahasan gerak parabola ya.